Mas, bojone bagus ora? Bahagia nggak baju? Orang. Tapi kebahagiaan ibumu berurusan dengan rezekimu. Itu palsu, Pak. Kalau kamu pengen rezekinya lancar, bahagiakan istrimu. Salah besar, setan yang ngomong itu, Pak. Yang benar apa? Bahagiakan ibumu, penuhi seluruh keinginan ibumu, turuti keinginanmu, itu dalilnya jelas. Tapi istri nggak ada. Buktinya apa? Elon Musk bojone minta cerai. Mana ada orang bahagia minta cerai, gimana ceritanya? Gimana, Pak? Oke? Sepakat? Makanya jangan tergantung ke istri, tergantung ke Allah. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang harus berbakti kepada istrinya. Benar gak? Salah gak aku ngomong? Tapi setiap laki-laki diwajibkan untuk berbakti kepada. Pernah gak antum menemukan dalil yang menunjukkan bahwa seorang suami berbakti kepada istrinya? Ada? Mau nak tak bayar, saya ketahui, aku nak cek tahu. Aku nyimpen uang nang kene yo, saya ketahui tak bayar. Oh no, tak bayar. Serius, ada Pak? Yang ada istri itu dicintai, disayangi, dan jangan didolimi. Oh lah, iya begitu, jangan. Hah? Dimuliakan. Apa hanya dimuliakan? Dia yang harus memuliakan kita. Disayangi. Disanjung. Disanjung, Pak, disanjung. Sayangku cantik sekali, Pak. Loh, serius. Terus dia bilang begini, Mas, kamu tuh lebay. Aku itu udah ngaca berkali-kali, aku tuh jelek. Terus jawab piye? Jawab piye? Kalau jawab aku apa bilangnya? Betul, secara fisik memang nggak bisa dipungkiri kamu tuh jelek. Tapi kamu pengen tahu, Allah Maha Kuasa merubah sesuatu yang jelek indah di mataku. Seperti kamu kan begitu kali ya manja kan? Asik gak itu? Aduh, luar biasa. Ini ngebahas ekonomi atau ngebahas rumah tangga ini, gimana ceritanya? Gimana Mas? Jadi nggak ada. Jadi antum nggak usah tersipu-sipu, tergopoh-gopoh untuk membahagiakan istri. Kewajiban antum hanya satu, penuhi kebutuhan istri. Apa cara memenuhi kebutuhan istri? Kasih makan istri sebagaimana kamu makan. Kasih kualitas baju sebagaimana kita pakai. Tempatkan istri di mana tempat kita bernaung, ya kan? Kalau pergi, ajak sebagaimana kita pernah mengunjunginya. Selesai. Dan tidak boleh lebih dari itu. Sebab lebih dari itu namanya ghulu. Itu pengaruh setan akan masuk. Ada orang bilang begini katanya, Pak Kiai, ada istri saya ngomong kayak begini, Mas, kan sedekah terbaik itu kepada istri. Oh iya betul. Saya bilang, tuh gimana Pak Kiai? Oh iya betul. Tapi kalau beli Hermes itu sedekah apa? Oh Hermes Pak? Siapa? Tas. Beli Hermes gara-gara gengsi itu sedekah atau bukan? Sedekah itu kepada orang nggak punya duit. Lah antum punya duit. Tak kasih uang kamu setiap bulan untuk makan bersama dan kasih hadiah beberapa, cukup kan? Oh enggak dapat lebih apa-apa. Lalu bilang, sedekah dong sama aku. Seorang kaya kok disedekahin, gimana cerita? Kamu orang kaya sekaya aku, ya kan? Karena kalau aku bawa mobil BMW, di sampingnya ada siapa? Ya ada kamu, gimana sih? Kalau aku punya mobil rumah megah, di rumah aku ada siapa? Ada kamu. Maka tidak boleh tadi itu. Serius Pak. Nih ada rumus lagi. Siapa yang memberi harta kepada istri melebihi batas yang Allah tetapkan, maka pasti setan akan masuk kepada istri Anda. Makanya kenapa Rasulullah tidak menambah nafkah? Ketika minta lagi malah mau diceraikan. Karena Rasulullah tidak mau istrinya digayang oleh setan. Kenapa Rasulullah memerintahkan kepada Hindun untuk mengembalikan uangnya di kantong siapa? Abu Sufyan. Ketika sudah selesai urusannya dan urusan anaknya. Karena apa? Rasulullah tidak mau Hindun kerasukan setan gara-gara harta suami. Karena harta suami adalah racun
manakala diinginkan oleh istri, dan berkah manakala dia menerima apapun pemberian suami. Indah luar biasa itu. Iya Mas. Apalagi ATM suami dipegang istri. Ini bencana Mas, itu bencana. Istri antum tidak akan pernah lebih solehah dari sekarang. Pasti lebih durjana itu. Itu kasusnya bodoh Mas. Saya kan sering bilang, jangan pernah istri itu supaya lihat ATM suami. Loh, aku ATM ku semua istriku tahu kok password gitu. Kenapa? Kalau nggak tahu gimana caranya saya mengoperasikan uang kan? Ini itu ada kebutuhan, ambil sana lewat ATM. ATM-nya tahu. Silakan aja ATM itu diketahui oleh istri. Kalau istrinya sudah terlatih dan faham bahwa uang suami adalah racun. Saya mau tanya sama antum, lebih beracun mana antara harta suami di hadapan istri dibanding dengan kehormatan ulama di hadapan seorang murid? Suami Pak, harta suami. Hati-hati. Makanya dilatih istri itu untuk mencintai Allah, mencintai Rasul, mencintai Islam, mencintai antum. Bukan mencintai istri, mencintai istri antum. Bukan mencintai harta. Dan perubahan terjadi apa? Manakala istri sudah goyah dari cinta suami ke cinta harta. Hati-hati itu. Gara-gara apa? Suaminya suka pamer. Untung 20 juta aja cerita sama istri. Gak usah cerita sih, kenapa? Diem aja. Tapi pas istri, ayah, kerudung robek. Ya sayang, yuk kita ke toko. Ayah, ini kemahalan. Oke, saya mau cerita. Saya punya teman, seorang pengusaha kaya raya di Kediri. Lalu dia menerima ilmu dari saya tentang itu, tentang pengelolaan harta. Lalu ditularkan kepada karyawan terdekat. Nah, karyawan terdekatnya ini punya istri, yang istrinya ini adalah anak orang kaya, yang tradisinya biasa pegang uang di rumah tangganya. Gitu. Suatu saat dia menerapkan ilmu itu. Dek, uang aku gak kasih sama kamu, sama aku yang ngamuk dia kan. 3 bulan pertama error luar biasa. Setelah lewat 3 bulan, apa yang terjadi? Masya Allah, istri yang biasa minta dibeliin baju seharga 1.500.000, 1,5 juta, itu protes. Sekarang dikasih baju seharga 750, dia bilang, Mas, kok mahal amat? Gitu. Serius. Efek apa itu? Menghilangkan racun harta suami dari istri. Itu proyek. Jadi hati-hati. Jangan bilang, karena aku sayang, aku penuhi seluruh permintaan istriku. Yang ngomong itu setan. Karena kewajiban antum hanya memenuhi kebutuhan. Masih tahu kebutuhan tadi apa kebutuhannya? Kasih makan sebagaimana kita makan. Makanya Mas, kalau antum makan diajak teman di di pagi sore, ya dibawa istrinya. Dek, aku kemarin makan di sini. Yuk kita makan. Cuma bedanya kemarin aku di traktir, saiki naktir sampean. Mangan gitu. Oh, enak bener Mas saya. Begitu itu baru bener itu, Bos. Perempuan tuh begitu. Makanya ingat ya. Jangan tergoda dengan ancaman istri. Karena yang ancam bukan istri antum, tapi setan yang nempel nanti. Istri antum tuh solehah luar biasa. Buktinya apa? Ya karena itu rezeki dari Allah kan. Kalau antum mengatakan bahwa istri gue gak soleh, ente gak soleh berarti. Karena Rasulullah bilang, yang soleh akan dinikahkan dengan yang solehah. Kata siapa itu? Lalu antum kenapa bilang istri saya gak soleh? Sembarangan. Antum aja nggak bisa melihat kesolehannya kan gitu. Karena mungkin banyak dosa. Maka sering-seringlah membaca surat ayat terakhir surat Al-Baqarah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Supaya tidak berefek kepada istri. Oke? Selamat menjadi laki-laki mempesona dan insya Allah akan hadir istri yang solehah.
padahal perilakunya sama saja. Cuman bedanya sekarang antum bisa lihat, kemarin nggak bisa lihat. Hati-hati loh mas. Aslinya istrimu solehah dari kemarin juga, cuman antum nggak bisa lihat. Ketutup, ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hati-hati. Ya Allah tolong bukakan pintu apa tuh? Pintu apa? Pintu pesona untuk melihat istriku. Begitu kalimatnya. La haula wala quwata illa billah. Cukup sekian. Nanti kalau kebanyakan nanti antum malah urusannya kalau